Hai siswa kelas 8, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mobilitas, konflik dan integrasi serta pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini adalah mendeskripsikan proses terjadinya mobilitas sosial, mengidentifikasi konflik sosial, serta mendeskripsikan integrasi sosial. Perhatikan apa yang Mister ingin ajarkan ke kalian. Lihatlah gambar yang Mister tampilkan pada slide PowerPoint. Perhatikan dengan seksama gambar tersebut. Apakah kalian pernah berpikir betapa berat orang-orang ini menempuh perjalanan dari tempat mereka ke suatu tempat yang dianggap memberikan kehidupan yang lebih baik? Dari penampilan mereka masing-masing, kalian bisa lihat bahwa status sosial mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Mengapa mereka melakukan perpindahan? Karena mereka ingin meningkatkan kehidupan untuk lebih baik lagi. Dalam materi mobilitas sosial, kita akan lebih mempelajari lebih dalam mengenai seluk-beluk mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Kata mobilitas sendiri berasal dari kata mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi mobilitas sosial. Yang pertama, menurut Horton dan Hahn, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Misalnya, tadinya dia orang miskin, karena bekerja, akhirnya dia menjadi kaya. Itu artinya orang tersebut bergerak dari status kelas sosial miskin menjadi status sosial terhormat, yaitu orang kaya. Pengertian kedua mengenai mobilitas sosial diungkapkan oleh Robert M.Z. Lawang yang menyatakan bahwa mobilitas adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Apa itu mobilitas sosial horizontal? Pengertiannya adalah perpindahan dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang sederajat atau yang sama. Mr. Christian beri contohkan di sini. Putra Nababan tadinya adalah presenter atau pembawa berita di News Anchor RCTI. Kemudian dia berpindah kerja ke News Anchor Metro TV. Ini merupakan contoh mobilitas sosial horizontal karena kedudukannya sederajat atau sama. Contoh misalnya, yang lain, tukang sapu bekerja di sekolah Papua Kasih. Kemudian setahun kemudian dia pindah menjadi tukang sapu di sekolah yang lain. Itu pun contoh mobilitas sosial horizontal. Sampai sini, Mr. Christian berharap kalian paham. Mobilitas yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal, di mana individu pindah dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Pada mobilitas vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, social climbing. Social climbing adalah perpindahan individu dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang lebih tinggi. Ingat baik-baik, yang lebih tinggi. Contohnya, Mister berikan contoh di sini. Pak Jokowi tadinya adalah wali kota Solo. Kemudian, beberapa tahun kemudian dia menjadi gubernur DKI dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan contoh mobilitas vertikal social climbing. Jenis mobilitas sosial yang kedua adalah social sinking, di mana perpindahan kelas sosial terjadi semakin menurun. Contohnya, tadinya orang ini adalah ketua partai.
Karena korupsi, dia menjadi koruptor. Ini merupakan contoh social thinking. Mobilitas sosial yang berikutnya adalah mobilitas intragenerasi, yaitu mobilitas yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Misalnya, kalian sebagai kakak, kalian punya adik. Kalian nanti 10 tahun kemudian, yang kakak jadi guru, yang adik jadi pegawai bank. Itu adalah contoh mobilitas intragenerasi. Definisi yang lain adalah mobilitas intragenerasi juga mobilitas yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Contohnya begini, Pak Jono seorang guru, kemudian menjadi kepala sekolah, dan terakhir dia menjadi kepala dinas pendidikan. Ini adalah contoh mobilitas intragenerasi yang terjadi dalam hidup Pak Jono. Mobilitas berikutnya, contoh yang lain adalah Wahyu dan Andini, dia abang dan adik, mendirikan sekolah bersama. Wahyu menjadi guru, sedangkan Andini menjadi kepala sekolah. Artinya, Andini menempati posisi lebih tinggi dibandingkan dengan Wahyu. Ini pun juga contoh mobilitas intragenerasi. Mobilitas berikutnya adalah mobilitas antar generasi, yaitu mobilitas sosial yang terjadi di antara dua generasi atau lebih. Contoh mobilitas antar generasi bisa kalian lihat pada gambar yang Mr. Christian berikan. Mobilitas intragenerasi atau antar generasi dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas naik dan mobilitas turun. Mobilitas naik, contohnya seperti ini. Kakek adalah penjaga sekolah, nenek tidak bekerja, punya anak, ayahnya menjadi guru, anak dan satunya istrinya menjadi seorang ibu. Kemudian mereka punya anak dan anaknya menjadi menteri. Berarti terjadi kenaikan status sosial dari generasi ke generasi. Sedangkan mobilitas turun adalah contohnya seperti ini. Kakek jenderal TNI, punya anak, anaknya pengusaha. Nah, kemudian pengusaha tadi memiliki anak, anaknya menjadi supir. Berarti telah terjadi penurunan status sosial dari generasi satu ke generasi yang lain. Oke, Mr. Christian berharap sampai sini kalian bisa mengerti. Dan kalau tidak mengerti, mari kita berdiskusi bersama di Zoom. Tuhan Yesus memberkati.